Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Kaira dari kelas 8B. Hari ini aku bakal mempresentasikan buku Mudah Mendunia yang ditulis oleh Dr. Gamal Albina Said. Kita mulai dari bab 1 yang berjudul Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Kita langsung ke ceritanya. Satu momen yang mahal dalam kehidupan saya, dan saya terus berjuang supaya momen itu bisa terulang kembali. Ketika saya menerima email dari Cambridge University bahwa saya masuk satu dari 7 finalis penerima penghargaan dari Kerajaan Inggris. Ketika jam 4 pagi, saya ingat betul ayah saya menghampiri saya dari sajadahnya dan ibu saya juga mendatangi saya di ruang tengah keluarga. Saya saksikan wajah penuh kebanggaan. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Saya yakin bukan hanya saya saja yang merasakan manisnya pengorbanan kedua orang tua kita. Menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, dan bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi betapa banyak di antara kita melupakan itu semua tanpa adanya sedikit pun perasaan ingin membahagiakan kedua orang tua. Ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang semakin bertambah, lalu membesarkan kita sampai kita bisa berdiri tegak. Sudahlah, pengorbanan kita dan kenikmatan yang diberikan orang tua kita terlalu banyak dan manis. Namun, rasa syukur dan bakti kita kepadanya terlampau sedikit. Hari ini sungguh telah kusadari mengapa Allah tidak meletakkan surga itu di kaki para ahli ibadah. Allah juga tak meletakkannya di kaki para menghafal Quran. Allah juga tak meletakkannya di kaki para ulama besar. Tetapi Allah meletakkannya di bawah telapak kaki para ibu-ibu kita. Tapi jangan lupa membahagiakan ayah, karena walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, ayah adalah jalan menujunya. Peran seorang ibu itu sangat besar. Salah satu guru, Dr. Gamal, pernah berpesan, selagi ada ibu, kita tidak perlu istikharah. Hingga aku kerap berpesan pada adik-adikku, tidak mendoakan orang tua setelah sholat adalah bentuk kedurhakaan. Dan ingatlah, satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan satu di antara 2 yang azab yang Allah percepat di dunia adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kita lanjut ke bab 2 yang berjudul apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Kawan, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tak disukai manusia. Seperti contohnya, bangun jam 3, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, membaca Quran, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia, menuruti hawa nafsu untuk mengejar harta, tahta, dan wanita. Dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang tak kita sukai menjadi kita sukai. Rasa takut kita terhadap neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi tak disukai. Hidup itulah seperti ini. Ia hanya permainan, yang pandai bermain akan mendapatkan surga, dan yang terlena kehidupan dunia akan mendapat neraka. Ia hanya kefanaan, yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan, yang tertipu akan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat, waktu terus berjalan, tak terkendali. Melupakan kematian menjadikan kita begitu liar terperangkap dalam ketenangan yang melenakan. Hidup itulah seperti ini. Ia hanya permainan, yang pandai bermain akan mendapatkan surga, dan yang terlena kehidupan dunia akan mendapatkan neraka. Ia hanya kefanaan, yang tak mampu membedakan
membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan. Yang tertipu akan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat. Waktu terus berjalan tak terkendali. Melupakan kematian menjadikan kita begitu liar, terperangkap dalam ketenangan yang melelahkan. Mengingat mati memberikan dua kebermanfaatan besar. Pertama, pemahaman mendalam kita pada kesementaraan hidup ini akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Kedua, mengingat mati adalah penawar cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, tatkala tergoda dengan dosa dan maksiat, ingatlah mati. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu, dia akan mempergunakannya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya, hanya ada dua pilihan untuk kita kawan. Berjuang di sisa umur kita untuk mendapat syurganya, atau terlena oleh kehidupan dunia. Dr. Gamal Albin Said. Kita lanjut ke bab 3, yang judulnya Ketika Ajal Menjelang. Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini. Tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa lalai untuk mengingatnya. Seakan kita akan hidup untuk selamanya. Hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini. Harta kita tumpuk. Ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Hanya ada dua pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa hingga kematian. Terasa begitu indah. Nah, kehidupan itu berlalu sangat cepat. Oleh karena itu, tidak penting apa yang ada di belakang kita. Karena sekelam apapun masa lalu, masa depan masih suci. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Karena yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Ingatlah, detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang merintih dan meminta kepada Allah. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Mengingat kematian adalah obat cinta dunia yang berlebihan. Dr. Gamal Albin Said. Sekian dari aku, Anissa, dari kelas 8B. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi buku Muda Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.